Keren loh. Bukan lagi di wahana tembak-menembak juga nih, fams. Tapi ini keseruan kuliner di Cafe Strawberry. Ini kafe bukan sembarang kafe nih, fams. Di kafe ini kamu akan menyaksikan serunya beragam cara penyajian makanan yang lain daripada yang lain. Nah, biar nggak kepo alias penasaran, cus, ini dia nih, bocoran liputannya. Cafe Strawberry ini terletak di kawasan Greenville, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari luar, kafe ini memang terlihat menonjol banget nih, fams. Gedung yang terdiri dari 3 lantai ini punya tampilan luar yang dipenuhi dengan dedaunan super rimbun. Nah, saat masuk, pengunjung akan disambut dengan tampilan dalam yang menyihir. Tuh, lihat tuh, berasa masuk ke negeri dongeng kan, fams? Ditambah lagi kostum ala waitress atau pelayan, di mana pelayanan di sini ekstra banget, fams. Para pelayan ini bergaya layaknya putri, ataupun karakter yang biasa kita lihat di film kartun. Ini baru totalitas nih. Kafe sudah berdiri sejak 2004 ini. Sejak dulu memang terkenal selalu punya keseruan yang gak biasa bagi pengunjung. Gak cuma menyajikan makanan, Cafe Strawberry ini juga punya beragam pilihan menu permainan yang gak kalah asik, fams. Iya, kamu gak salah dengar kok. Saking banyaknya papan permainan di sini, kafe ini sampai menyuguhkan papan menu untuk pengunjungnya. Nah, gak usah takut bingung nih. Pelayan akan mengarahkan sekaligus memberikan info permainan untuk pengunjung, fams. Biasanya, pelayannya akan menyarankan pilihan permainan berdasarkan banyaknya peserta dan tingkat kesulitan yang diinginkan. Tapi semua pilihan permainannya ini dijamin bakal mengasah kekompakan dan juga menambah keceriaan kamu nih, fams. Selain permainan ya, menu makanan yang disajikan ini juga nggak kalah menarik, fams. Kalau dari namanya sih biasa aja, tapi cara penyajiannya itu loh, luar biasa. Kayak menu yang satu ini nih, gimana nggak kaget, fams? Tiba-tiba dibawain harta karun. Padahal sih, tadi nggak ada yang mesen emas ya. Wait, jangan puas dulu. Masih ada menu lainnya nih. Kalau yang ini bukan cuma properti, tapi pakai aksi juga. Ya amplop, mas. Pakai ada bomnya dulu lagi. Hah, ternyata isinya makaroni dan keju, fams. Selain makanan, penyajian minumannya pun ini nggak kalah menarik. Kayak jus yang disajikan di dalam bak mandi ini nih, fams. Pengunjung pun bisa ikut berinteraksi dengan teddy bear mungil lucu yang sedang berendam ini. Untuk rasa makanannya, nggak usah diragukan lagi. Selain tampilan yang menarik, cita rasanya TOP-BGT, fams. Makanan pembuka seperti cireng dan hidangan cemilan ini sukses mengganjal perut yang lagi kelaparan. Rasa gurihnya kenyal dan lembut, dan pastinya cara penyajian yang unik bikin suasana makan jadi lebih ceria. Kalau makanan utama seperti pizza dan steak yang disajikan ala penyihir ini juga patut diacungi jempol, fams. Gak kaleng-kaleng deh. Dagingnya yang lembut berpadu ciamik dengan saus mushroomnya yang meleleh di lidah. Sedap. Wah, Cafe Strawberry ini memang layak dikunjungi bersama teman dan keluarga, fams. Selain bisa merasakan kuliner yang lezat, cara penyajian yang unik dan beragam pilihan papan permainan, pastinya akan jadi pengalaman kulineran yang gak mudah terlupakan, fams. Fams, harus diakui, Jakarta itu adalah barometer kebaruan Indonesia. Artinya, banyak hal-hal baru dan yang hadir lebih dahulu di ibu kota ini. Ragam Indonesia punya beberapa cerita nih tentang hal-hal baru yang unik di Jakarta. Udah tahu belum, fams? Jakarta punya toilet canggih. Toiletnya ini transparan. Hah? Apa? Transparan? Berani banget ya? Tapi tenang, aman kok, fams. Aman. Biar transparan, ada teknologi yang disebut Smart Glass alias kaca pintar. Walau terbuat dari kaca, pintu kamar mandinya ini berbasiskan listrik. Begitu tertutup, otomatis kacanya akan seolah berkabut. Tada! Jadi yang di luar gak bisa ngintip ke dalam ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang keluar, kabut di kacanya ini akan berubah jadi tembus pandang lagi, fams. Tapi nggak usah khawatir, kalau apabila listriknya mati, otomatis akan langsung buram, jadi nggak perlu ditakutkan. Malum kok, Bu, kalau orang khawatir. Kalau lagi ada di dalam bilik terus listrik mati dan kacanya jadi transparan lagi, kan gaswat. Fasilitas di dalam toiletnya juga mengejutkan, fams. Ada pancuran mandi, tempat sampo, dan sabun cair. Toilet duduk, dan juga wastafel. Wah, serasa di hotel ya. Kalau pakai toilet ini nggak gratis ya, fams. Ada biayanya, tapi nggak mahal kok. Cuma Rp50.000 aja. Bisa bayar tunai ataupun pakai QRIS.
Senang banget, ini berguna banget sih buat saya yang kantornya dekat sini. Jadi saya bisa istilahnya mandi dulu atau toilet dulu di sini dan toiletnya tuh bagus banget. Paling beda tentu experience sih Mbak, karena waktu kita masuk ke dalam kan kita kunci dia tiba-tiba jadi transparan. Kayak kalau dalam tuh feel-nya jadi kayak masih beda gitu sih. Nah. Ada 4 bilik toilet di sini. Warna keempatnya menarik dan warna-warni loh fams. Ada 2 bilik berwarna merah, 1 berwarna kuning dan 1 lagi berwarna biru. Kalau mau nyobain pengalaman deg-deg ser pakai toilet canggih ini, bisa datang langsung nih ke Jakarta Pusat ya fams. Lokasi tepatnya ada di dekat stasiun kereta BNI City di Jalan Sudirman. Cus, dah datang aja cobain kalau berani. Hehehe. Nih ya, buat para pencinta drakor alias drama Korea ini wajib tahu nih fams. Ada Jakarta rasa Seoul Korea. Cocok banget nih buat nongkrong fams. Lokasinya ada di dalam mall besar di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Tempat ini dibuat semirip mungkin dengan nuansa jalanan di drama Korea. Gak heran ya kalau pengunjung ini terus berdatangan. Yang sedapnya nih, semua sudut ini bisa jadi spot foto yang Korea banget deh. Oke lah buat ngerasain jadi Yoni dan Opa. Sarange. Nah, lucu ya. Kalau para pengunjung ini sudah bosan dengan semua spot yang ada di sini, bisa ke sini nih fams. Tempat ini bernama Game and Photo. Di sini kita bisa menikmati serunya bermain claw machine hingga berfoto bersama teman atau pasangan di kotak foto otomatis. Untuk main, kita perlu koin fams. 2 koinnya dibanderol Rp10.000 aja. Main yuk. Nah, ini dia nih, claw machine-nya. Duh, sumpah deh fams. Permainan ini tuh jadi salah satu adegan kesukaan saya tiap kali claw machine ini muncul di dalam drama percintaan loh. Yang ini nih persis banget nih sama jalanan di Myeongdong. Wah! Di sini kita bisa lihat banyak spot makanan pinggir jalan fams, seperti ramen dan tempat nongkrong lainnya. Ada baju gyobok alias seragam sekolahnya Korea. Wuhu! Biar lebih terasa Koreanya lagi, harus dicobain dong kalau datang sini fams. Wow fams, gak ketinggalan juga loh, di sini ada warung tendaan kecil-kecilan yang menyediakan makanan Korea pinggir jalan. Pokoknya seru banget ya datang sini. Ayo, kapan nih mau kesini? Jangan bengong aja ah. Biasanya perpustakaan ini identik dengan tempat yang suram dan membosankan fams. Wait, tapi yang punya Jakarta ini jangan disamakan ya. Perpus ini dirancang oleh salah satu arsitek terbaik Indonesia loh fams, yakni Andra Matin. Nuansa perpus Jakarta ini didominasi dengan furniture kayu modern serta beton yang sengaja nggak dicat. Ini menjadikan suasananya jadi lebih kerasan gitu deh. Baca bukunya jadi nikmat dan bikin betah. Perpustakaan yang berlokasi di area wajah baru Taman Ismail Marzuki ini membuat nggak sedikit pengunjung malah jadi salfok dan akhirnya malah bikin konten tuh. Gak cuma arsitekturnya aja nih yang keren dan bikin nyaman. Koleksi buku-bukunya juga oke-oke loh fams. Total sih lebih dari 190.000 eksemplar buku yang terdiri dari beragam genre, ilmu, dan arsip seputar Jakarta tersedia nih di sini nih fams. Perpus ini sangat bersahabat bagi teman-teman disabilitas loh, khususnya tunanetra. Ada juga berbagai buku yang dilengkapi dengan braille khusus tunanetra. Terus ada juga nih audiobook hingga komputer bicara yang dapat membantu teman-teman berkebutuhan khusus. Keren banget ya. Fams, lalu ada juga nih Fams, fasilitas yang oke banget nih. Buat para konten kreator atau khususnya podcaster, wah ini cocok banget nih. Soalnya ada ruangan untuk take podcast gitu deh Fams. Perpus ini juga ramah anak. Ada fasilitas bilik bermain untuk dedek-dedek kecil. Anak bisa bermain puas. Kita juga bisa tenang membaca buku. Tenang Fams, fasilitas di sini semuanya gratis kok. Yang penting sudah terdaftar sebagai anggota Perpus Jakarta. Dan yang kudu diinget nih ya Besti ya, tetap jaga dan rawat fasilitas ini. Oke? Fams, tahu kan rawon? Jangan sekali-sekali anggap remeh ya. Asal tahu aja, masakan khas Indonesia yang satu ini dinobatkan jadi sup terenak se-Asia versi Taste Atlas. Ini dikarenakan makanan khas Indonesia diolah dengan beragam bumbu dan rempah, Fams. Olahan rawon sekarang banyak inovasinya loh, Fams. Ini dia nih salah satunya. Waduh, Fams! Nasi rawon apaan tuh segede baskom? Beuh, yang ini sih bukan rawon biasa nih, alias rawon jumbo. Bagi pecinta nasi goreng ini kudu wajib nyobain nasgor ala rawon bar ini nih.
Nasi goreng diracik dengan bumbu rempah khas rawon. Meski tanpa kuah, dengan takaran yang tepat, gurih berempahnya ini pasti bikin kamu ketagihan ya fams. Terdapat 2 pilihan nasi goreng di sini, yaitu nasi goreng rawon porsi kecil dan nasi goreng rawon versi jumbo. Yang gini-gini sih paling cocok nih dimakan rame-rame bareng keluarga tercinta. Walaupun namanya nasi goreng, tapi kondimen atau bahan tambahan lain pada rawon ini nggak boleh dilewatkan, seperti bawang goreng, kecambah, dan tentunya potongan daging rawon fams. Apalagi nih fams, kalau makannya pakai kerupuk sebagai pengganti sendoknya, waduh, mantep banget dah. Ngomong-ngomong, tradisi menggunakan kerupuk sebagai alat makan ini ternyata bukan cuma sekedar keisangan belaka loh fams. Soalnya di Lombok Utara ada kerupuk bernama opak-opak yang biasa digunakan sebagai pengganti piring untuk dimakan sebagai pelengkap makanan lain, seperti pelecing kangkung, rujak, pecel, sate, ataupun urap. Selain menunya menarik, konsep restorannya ini juga nggak kalah asik fams. Kalau Jepang punya ramen bar, Indonesia juga nggak mau kalah loh. Kamu pasti ngeh dong kalau rawon ini biasanya berada di warung tradisional. Nah, untuk mengangkat citra rawon yang terkesan nggak kekinian, tercetuslah ide untuk membuat rawon bar, sebuah kedai kuliner tradisional dengan konsep modern nih fams. Sesuai namanya, menu utama di sini jelas rawon klasik nih fams, sajian sup khas Jawa Timur dengan kuah hitam pekat. Bagi yang belum tahu, warna hitam ini disebabkan karena menggunakan buah keluak sebagai bumbu dapur. Biji buah keluak ini atau dikenal dengan sebutan picung kerap digunakan dalam berbagai masakan Melayu, Indonesia, dan Cina peranakan. Gak cuma rawon, banyak loh fams, kuliner khas Indonesia lainnya yang menggunakan keluak sebagai bahan tambahan bumbu rempahnya, seperti brongkos dari Jawa Tengah, dan tentunya gabus pucung khas Betawi. Setiap masakan menggunakan takaran keluak yang berbeda-beda. Semakin banyak keluak yang digunakan, semakin pekat juga nih warna hitam dan aroma rempah yang dihasilkan. Rasa serta warnanya yang khas dan aroma yang harum memang membuat keluak ini menjadi rempah yang populer dalam masakan tradisional Indonesia nih fams. Uniknya ada juga nih fams, hidangan asal Pekalongan yang dianggap sebagai adiknya rawon, yaitu pindang tetel. Selain rawon, terdapat pula hidangan yang disebut pindang tetel yang berasal dari Pekalongan. Hidangan ini dianggap sebagai adik dari rawon karena menggunakan keluak dan juga potongan daging yang sekilas mirip dengan rawon. Bedanya sesuai namanya, pindang tetel banyak menggunakan tetelan atau potongan lemak sapi, sedangkan rawon hanya menggunakan bagian dagingnya aja nih fams. Tapi rawon bar punya berbagai sajian lain nih fams. Gak cuma rawon daging klasik aja, ada juga loh pilihan rawon iga yang gak kalah jos. Untuk rawon iga, kuah dan bumbu yang digunakan sih ini tetap sama fams dengan rawon klasik biasa. Tapi sensasi ngegrogotin iganya ini dijamin, gak ada yang ngalahin. Daging iga sapi ini memiliki karakteristik tersendiri fams. Seratnya lebih kasar dan teksturnya agak lebih keras dibandingkan dengan daging sapi pada bagian lainnya. Makanya, bagian iga ini paling cocok dimasak sebagai sup karena proses masak yang lama akan membantu proses pengempukan daging. Selain itu, kandungan lemak pada tulangnya juga akan semakin menambah cita rasa gurih pada kuah kaldu masakan. Sedap gak tuh fams? Harus icip-icip nih yang satu ini ya. Fams, secara filosofi, warna kuning ini selalu diidentikan dengan lambang kebahagiaan dan keceriaan. Hal ini dikarenakan warna kuning merupakan warna yang cerah dan bisa dikatakan cukup mencolok keberadaannya jika dibandingkan dengan warna lainnya. Kuning menjadi warna primer, selain warna hijau dan merah yang bisa menjadi dasar dari warna-warna lainnya. Warna kuning ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, fams. Warna kuning menjadi warna kuning telur, emas, lemon, bunga matahari, lebah, hingga warna yang sering digunakan pada rambu peringatan di jalanan. Dalam dunia psikologi, filosofi warna kuning selalu dikaitkan dengan keceriaan, kebahagiaan, dan rasa optimis, fams. Warna kuning kerap kali digunakan dalam terapi untuk meredakan stres atau sebagai pengendali emosional. Dilansir dari laman Born Creative, filosofi warna kuning dalam dunia psikologi juga bisa mencerminkan simbol imajinasi, kepandaian, harapan, kesenangan, kesetiaan, hingga kesegaran. Biasanya, mendengar kata kuning, pastinya yang terlintas dalam pikiran adalah warna yang melambangkan kebahagiaan. Contohnya, semua emoticon yang berwajah bahagia selalu diwarnai dengan warna kuning kan, fams? Fams, menurut situs Color Psychology, warna kuning bisa menciptakan energi, rasa optimis, kepercayaan diri,
hingga rasa senang. Hal ini dikarenakan ketika kita dikelilingi oleh warna kuning, ternyata otak bisa melepaskan hormon serotonin. Hormon serotonin ini berfungsi untuk mempengaruhi suasana hati supaya lebih baik. Fams, kalau soal warna kuning, jadi inget sama nasi kuning. Pas tuh, ini kan jam-jamnya sarapan pagi, tiba-tiba terasa keroncongan. Hampir di setiap daerah punya masakan nasi kuning. Tapi sadar nggak sih, biasanya nasi kuning khas tiap daerah ini berbeda-beda, Fams. Walaupun warna kuningnya juga rasa didapat dari bahan bumbu kencur, tetap aja tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Kita bahas yang pertama ya. Nasi kuning Manado unik dan beda, Fams, karena dibungkus dengan daun woka. Daun woka adalah daun lontar, Fams. Daun ini banyak ditemui di daerah timur Indonesia. Di beberapa daerah, daun lontar digunakan menjadi peralatan rumah tangga. Iya, balik lagi nih ke si nasi kuning nih, Fams. Nasi kuning Manado ini terkenal gurih dan lezat. Soalnya ada tambahan topping abon ikan cakalang yang gurih dan pedas. Ada juga nih kentang penganten atau kentang Mustafa, bihun goreng, dan tempe orek. Nasi kuning Manado ini memiliki aroma yang berbeda karena ada tambahan daun pandan di dalamnya. Jangan lupa ya, tambahkan nih sambal biar rasanya lebih menggigit. Maklum, orang Manado kan suka banget pedis. Selanjutnya ada nasi kuning khas Banjar. Nasi kuning Banjar sebenarnya termasuk dalam sajian yang cukup sederhana. Tambahannya hanya diberi lauk berupa ayam, ikan, atau telur rebus. Kalau di Aceh, beda lagi. Walau berwarna kuning, ini bukan nasi kuning biasa, Fams. Ini dia nih, nasi Arab dari Aceh. Nama nasi Arab sebenarnya terinspirasi dari nasi biryani kuliner khas Jazirah Arab. Menu ini juga berpadu dengan olahan daging selera khas Timur Tengah, Fams. Asal-usul nasi lezat ini nih, Fams, punya banyak versi. Versi yang paling terkenal ini adalah cerita istri dari Sheikh Jahan yang menginspirasi bangunan Taj Mahal ketika datang ke barak tentara. Melihat banyak prajurit lemas kurang nutrisi, ia lantas menyuruh koki untuk memasak nasi dan daging. Hasilnya, jadilah nasi biryani yang menyebar hingga ke Aceh. Kalau udah matang, olah daging kambing bersama dengan rempah. Cita rasa masakan khas Timur Tengah ini cenderung memiliki aroma dan rempah yang cukup kuat. Masakan ini juga didominasi oleh olahan daging kambing. Sip deh! Rendam daging dalam bumbu beberapa jam, hingga teksturnya lembut dan bumbu meresap. Dari dulu nih, Fams, masyarakat Timur Tengah udah gemar makan daging. Struktur geografinya yang terdiri dari gurun dan gunung batu, hewan yang hidup ini adalah kambing gunung dan unta. Gak heran, Fams, tercipta banyak sajian. Ini dia, Fams, nasi Arab dari Aceh. Istimewir alias istimewa. Fams, warna kuning punya makna khusus dalam tradisi masyarakat Melayu loh. Selain berfungsi estetis, kuning termasuk warna sakral. Warna yang diadopsi dari simbol matahari dan warna emas ini melambangkan kejayaan, keagungan, kemegahan, serta kesucian. Begitu spesialnya warna kuning sampai penggunaannya terbatas kepada benda dan sarana tertentu yang bernilai sakral. Bagi orang Melayu nih, Fams, warna kuning ini sangat diistimewakan. Warna kuning adalah pakaian adat raja dan bangsawan kerajaan. Dalam tradisi Melayu, hanya kalangan petinggi istana aja nih yang boleh mengenakan pakaian berwarna kuning. Namun, kuning ini bukan warna tunggal kostum para sultan. Ada warna lain yang biasa dipakai seperti hitam dan putih. Warna kuning keemasan pada zaman Kerajaan Siak, Kerajaan Riau Lingga, Kerajaan Indragiri, dan Kerajaan Pelalawan adalah warna larangan dan tabu bagi masyarakat biasa jika memakainya. Orang yang berhak memakai warna kuning keemasan adalah sultan atau raja suatu negeri dari kerajaan Melayu. Permaisuri kerajaan atau istri sultan memakai kuning kemasan pada upacara-upacara kerajaan, Fams. Fams, logam yang berwarna kekuningan bukan cuma emas aja ya. Ada lagi nih adiknya, si kuningan. Harga kuningan ini memang nggak wah seperti emas, tapi kuningan ini banyak berguna dan dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia loh, Fams. Bahkan katanya si kuningan ini berkhasiat untuk menangkal bakteri loh. Ajaib ya. Di balik prosesnya yang panas berapi-api, siapa sangka bisa menghasilkan kerajinan yang cantik dan menawan. Ini dia nih, Fams, kerajinan patung dari logam kuningan asal Kecamatan Trawulan
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Logam berbahan kuningan, spesial loh fams, mengandung antiseptik atau antibakteri. Bahan kuningan ini sering dipakai di lingkungan medis. Katanya, kuningan ini mampu mendisinfektan diri sendiri dari banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Keren ya? Kerajinan patung dari Trowulan berawal dari sini nih fams. Bahan baku logam kuningan yang udah nggak kepake diolah kembali dengan campuran seng. Butuh waktu 8 jam nih pemanasannya, hingga logam mencair fam. Wah, lama juga fams ya. Maklum deh, titik didih logam kuningan ini bisa mencapai 900 derajat Celcius. Panas banget fams. Sambil menunggu, kita buat nih cetakannya dulu nih ya. Kali ini kita bikin bentuk patung kuda. Lilin cair jadi bahan bakunya nih fams. Masukin lilin cair panas ke dalam cetakan, lalu celupkan ke dalam air. Lilin cair yang membeku langsung ngebentuk sesuai dengan wadahnya. Cetakan lilin yang udah jadi, lanjut diberi isi adonan dari campuran semen dan pasir. Tunggu selama 2-3 jam hingga bagian dalam mengeras. Proses berikutnya butuh ketelitian nih fams. Detail cetakan patung ini harus dirapikan manual dan dipaku sebagai penahannya. Pokoknya harus mirip betul ya kayak aslinya, dari ujung kepala sampai ujung ekor. Gak nyangka ya fams, untuk bikin cetakannya aja prosesnya rumit dan panjang. Cetakan patungnya udah berbentuk, lanjut dilapisi dengan cairan tanah liat. Istilahnya sih ngemil. Penjemurannya hingga 3 hari loh fams. Sabar. Setelah kering, cetakan udah bisa dibakar. Proses pembakaran ini butuh waktu 8 jam dengan bahan bakar kayu kering supaya panasnya rata. Saat diangkat, kelihatan banget tuh panasnya. Merah membara. Hati-hati ya fams. Sekarang tinggal dicor aja nih. Tuang cairan logam kuningan ke dalam cetakan fams. Setelah dicor, bisa kok langsung dipecahkan. Percaya deh, hasilnya keren banget fams. Aneka patung logam kuningan ini bahkan udah mendunia loh. Canggih ya. Fams, negeri kita termasuk negara yang kaya emas loh. Bahkan sudah nggak terhitung berapa jumlah tambang emas yang tersebar seantero Nusantara. Nah, yang paling fenomenal nih adalah tambang Grasberg fams. Tambang ini merupakan tambang emas dan tembaga terbesar ketiga di dunia. Oh my wow! Berlokasi di Mimika, Papua, di tambang ini dilakukan metode penambangan secara terbuka. Namun, sejak 2019, di sini hanya dilakukan penambangan bawah tanah atau biasa disebut tambang underground. Fams, panjang jalur tambang underground ini mencapai 500 km lebih. Jarak ini bahkan melebihi jauhnya Jakarta ke kota Semarang yang hanya 440 km. Jadi kebayang dong fams, sudah berapa banyak emas dan kandungan lainnya yang udah digali di sini. Endapan galiannya aja udah hampir setengah pulau Jawa fams. Wait, batuan yang berwarna kekuningan ini bukan berarti serta-merta emas ya fams. Ini adalah batuan pirit dan harus diolah lagi untuk mengetahui kandungan di dalamnya. Material bebatuan yang telah dikumpulkan ini kemudian dikeruk menggunakan loader, dipindahkan ke truk proses pengolahan selanjutnya. Sama halnya dengan ujung barat Provinsi Banten fams. Warga desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang ini mayoritas bekerja sebagai penambang emas sejak tahun 2008. Bedanya dengan tambang Grasberg, tambang di sini pengerjaannya secara manual fams, yakni menggunakan palu dan linggis. Selain itu, ada juga nih alat keselamatan ala kadarnya, berupa lampu penerangan di kepala. Waduh. Pada lubang tambang di sini, kedalamannya mencapai 50-an meter. Untuk menuruninya, terdapat anak tangga kayu hingga ke dasar. Selanjutnya di dasar, ada lorong dengan genangan air setinggi setengah meter. Jenis tanah yang bertekstur lunak, ini membuat tambang ini lebih rawan longsor fams. Biasanya nih, para penambang menahan tanah dengan memasang papan kayu di dinding dan atap goa. Fams, umumnya ada sebanyak 10-20 orang nih yang bekerja dalam satu lubang tambang. Mereka bekerja 6 hari dalam seminggu. Setiap penambang biasanya memiliki titik kerjanya masing-masing fams. Kandungan emas ini diperoleh dari bebatuan pada dinding tambang yang dipukul-pukul. Hasil batuan lalu dikumpulkan dalam karung. Karung-karung yang berisi bebatuan kemudian ditarik menggunakan tali pengulur hingga ke atas permukaan. Selanjutnya, bongkahan dari semua karung ini kemudian dicampur dalam satu wadah besar. Hasil menambang lalu dibagi rata semua penambang. Setiap penambang biasanya memiliki mesin gelondong pribadi fams. Makanya pengolahan emas ini bisa dilakukan di rumah masing-masing.
Prosesnya, bahan baku emas dimasukkan ke dalam tabung yang udah berisi besi atau peluru pemecah batu. Mesin gelondong kemudian dibiarkan berputar selama sehari penuh. Tanah dan batuan yang udah hancur dicampur air raksa atau merkuri. Cairan inilah yang akan menangkap emas. Mesin gelondong ini kembali berputar selama 5-6 jam. Usai proses penggelondongan, isi tabung kemudian disaring secara manual untuk mendapatkan kembali air raksa di dalamnya. Satu persatu tabung gelondong ini dikosongkan, isi material yang sudah cair ditampung ke dalam bak atau ember. Isi bak kemudian disaring terus-menerus sampai air raksa ini terpisahkan dari bahan lainnya, fams. Selanjutnya, air raksa yang sudah menangkap emas dimasukkan ke dalam kain dan disaring dengan teknik pijat. Serbuk emas yang dicari-cari akhirnya menempel pada kain. Proses selanjutnya adalah pembakaran. Serbuk emas dipadatkan dengan cara dipanaskan menggunakan fire gun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, emas mentah pun siap dijual, fams. Anyway, fams, tenda-tenda lubang emas ini di Cimanggu ini umumnya milik warga. Areal tambang yang lebih dari 10 hektar ini memiliki cadangan emas yang diperkirakan mencapai 1,5 juta weight metric ton. Keren! Perhatikan, fams, ini bukan buah naga biasa. Gak cuma warnanya aja yang kuning, tapi harganya juga fantastis loh. Buah naga kuning ini dibanderol Rp300.000 per kilogram. Tapi itu untuk harga di Indonesia, fams. Kalau udah sampai di Singapura, harganya bisa sekitar Rp100.000 per buah tuh. Oh my wow, buah naga sultan ini sih. Tapi kamu juga jangan heran, di negeri singa, buah naga lokal emang sangat diminati. Bahkan di Malaysia juga ikutan tuh, Indonesia mendunia. Dibanding buah naga merah, buah naga kuning ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Per kilogram bisa sekitar 3-4 buah naga kuning, fams. Meski kulitnya berwarna kuning, daging buah naga ini berwarna putih. Soal rasa, enak dan lebih manis dari buah naga merah. Oh iya, panen buah naga kuning ini juga nggak boleh sembarangan ya, karena ditumbuhi duri di kulitnya. Maka buah naga kuning ini harus dibersihkan dulu dengan kuas. Wah, harus hati-hati ini sih. Jangan sampai tangan kalian tertusuk ya, fams. Anyway, kebun buah naga kuning ini berada di kebun Kalibendo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau udah bersih dari durinya, tinggal gunting aja kayak gini. Potong dengan batang-batangnya ya. Fams, buah naga kuning ini terbilang kualitas unggulan. Penyebabnya sih karena buah naga kuning ini ditanam dengan sistem tanam sambung. So, batang buah naga merah disambung dengan batang buah naga kuning. Teknik ini, fams, dilakukan agar buah naga kuning yang tadinya berukuran kecil sekitar 100 gram per buah, kini bisa menjadi 300-400 gram per buah. Wah, cakep juga ini idenya. Oh ya, batang buah naga ini harus diikat di tanaman sulur atau naungan, fams. Fungsinya sebagai cagak atau fondasi tanaman, agar pohon buah naga lebih kuat dan gak gampang patah. Pohon naungan yang dipakai ini adalah jenis pohon jarak. Setelah 4 bulan, baru deh dilakukan pemupukan untuk mempercepat pertumbuhannya. Kalau udah usia 8 bulan, pohon buah naga kuning mulai berbunga, fams. Mulai berbunga sampai siap dipanen, ini butuh waktu sekitar 5 bulan loh. Di perkebunan Kalibendo ini ada sekitar 300 pohon buah naga kuning. Karena buah naga kuning ini rasanya manis banget, mau diolah jadi apa aja dijamin enak. Misalnya, Yellow Dragon Fruit Salad. Bahan-bahannya ada melon, semangka, anggur, nanas, dan buah naga kuning. Semua buah harus dikupas terlebih dahulu, fams. Lalu potong kecil-kecil. Lanjut, kita plating, fams. Tuang mayonesnya dulu, disusul buah-buahan. Dan taburkan keju cheddar sebagai toppingnya. Jadi deh. Wah, jadi. Salad buah naga kuning ini siap disantap, fams. Rasanya seger banget, fams. Manisnya buah naga kuning, asamnya buah nanas, dan asinnya mayones bercampur jadi satu. Wah, ini sih enak banget disantap. Tepatnya di Desa Manunggal, Dusun Kemuning, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Nah, kita gabung nih sama bapak-bapak yang lagi panen kunyit. Fams,
Kalau menurut para petani kunyit di sini, harga jual kunyit di pasaran lokal memang lumayan murah. Cuma seceng doang, fams, alias Rp1.000 per kilogram. Tapi kenyataannya, fams, kunyit asal Indonesia udah menembus pasar Eropa. Bahkan gak tanggung-tanggung, fams. Ekspor kunyit Indonesia ini juga sampai ke negara India. Padahal ya, fams, India ini jelas-jelas merupakan negara nomor 1 penghasil rempah di dunia. Just info aja nih, fams. Tanaman kunyit ditanam dengan 2 pola, yaitu penanaman di awal musim hujan yang dipanen pada awal musim kemarau. Saat itu, usia tanaman ini sudah memasuki 7-8 bulan. Atau bisa juga nih, ditanam pada awal musim hujan. Kemudian, dipanen setelah 2 kali melewati musim kemarau. Kalau mengikuti pola yang ini, tingkat kematangannya udah semakin berasa, fams. Karena usia tanaman udah mencapai 12-18 bulan. Pola ini juga nih yang digunakan sama bapak-bapak di sini. Nah, kalau di sini tanaman kunyit ditanam dengan memanfaatkan lahan pematang sawah. Wait, jangan salah, fams. Dari satu sisi pematang sawah aja, sekali panen bisa menghasilkan 1 kuintal. Apa kabar kalau panennya 1 kecamatan nih? Wah, bisa kebayangkan banyaknya kayak gimana? Selesai panen, kunyit-kunyitnya akan masuk ke proses rajang alias dipotong-potong. Oh iya, fams, setelah proses rajang, kunyit-kunyit yang telah dipanen akan dijemur selama kurang lebih seminggu. Kalau udah kering, tentu aja menyusut jauh beratnya. Sebagai perbandingan, dari 10 kg kunyit basah, setelah pengeringan cuma jadi 1 kg aja. Nah, fams, sudah 45 menit nih kita menemani kamu pagi ini. Semoga Ragam Indonesia episode ini bisa menjadi tontonan yang berarti ya, fams. Sampai jumpa besok di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Oh my wow!